Salve saudara-saudara terkasih dalam Kristus. Pernah nggak sih kamu ikut misa dan merasa, kok musiknya tenang banget ya? Gak ada drum, gak ada gitar listrik, apalagi keyboard atau bass. Sementara di tempat ibadah lain, musiknya semangat banget. Ada beat, ada hentakan, dan kadang sampai joget-joget. Terus kita bertanya, kenapa sih di gereja Katolik nggak pakai alat band modern? Apakah ini hanya gaya lama? Atau memang ada alasan serius di baliknya? Yuk, kita bahas bareng-bareng. Tapi santai aja ya, ini channel Aku Katolik. Pertama-tama, kita harus paham dulu, musik dalam misa itu bukan untuk menghibur. Di gereja Katolik, musik adalah bagian dari liturgi, ibadah resmi gereja. Artinya, nyanyian di misa bukan hanya lagu pembuka atau pengiring suasana, tapi bagian dari doa umat kepada Allah. Kalau kita datang ke misa sebagai tamu kehormatan Tuhan, masa kita bawa musik asal-asalan? Musik dalam liturgi itu harus bikin kita masuk dalam suasana doa, bukan suasana konser ataupun pesta. Dalam Mazmur 150 dikatakan, pujilah dia dengan bunyi sangkakala, puji dengan gambus dan kecapi, segala yang bernapas, pujilah Tuhan. Dari zaman perjanjian lama aja, musik udah jadi bagian penting dari ibadah. Tapi bukan berarti semua jenis musik langsung dipakai di bait Allah. Ada aturannya. Ada momen untuk hening, ada saat untuk pujian, dan semua dilakukan dengan hormat dan tertib. Gereja Katolik melanjutkan semangat ini, bahwa musik liturgi harus mendukung kekudusan perayaan, bukan malah bikin umat kehilangan fokus atau heboh sendiri. Organ pipa bukan alat musik asal. Dalam dokumen resmi gereja disebutkan bahwa organ pipa punya tempat istimewa dalam gereja Katolik. Kenapa? Karena suaranya agung, lembut, dan bisa membawa suasana batin kita naik ke hadapan Allah. Beda banget sama suara drum atau gitar listrik yang cenderung kuat, ritmis, dan kadang bikin kita pengen tepuk tangan. Organ pipa itu bukan soal gaya kuno, tapi soal fungsi rohani, membantu kita hening, merenung, dan masuk ke dalam misteri kudus. Jawabannya tidak mutlak dilarang, tapi penggunaannya harus bijak dan sesuai dengan situasi. Misalnya dalam misa khusus untuk kaum muda atau acara besar seperti Hari Orang Muda Sedunia, beberapa alat musik modern bisa dipakai asal tetap menjaga suasana sakral. Yang penting adalah jangan sampai musiknya malah bikin misa merasa seperti konser. Drum dan alat band modern memang keren buat event rohani di luar misa, seperti retreat, pujian penyembahan, atau doa lingkungan. Tapi dalam misa suasananya berbeda. Ini bukan pertunjukan, ini kurban syukur kepada Allah. Banyak orang berpikir, yang penting lagunya tentang Tuhan, berarti bisa dong dipakai pada saat misa. Tapi gereja bilang, gak semua lagu rohani cocok untuk liturgi. Lagu-lagu dalam misa harusnya sesuai dengan bagian liturgi. Contohnya, Tuhan kasihanilah, kemuliaan, kudus, dan anak domba Allah.
Lagu liturgi sebaiknya bersumber dari kitab suci atau teks resmi gereja dan harus selaras dengan suasana perayaan. Lagu rohani pop, meskipun enak didengar dan punya pesan positif, belum tentu memenuhi syarat ini. Dalam Katekismus Gereja Katolik nomor 1157 disebutkan, musik liturgi harus menunjukkan keindahan, mengajak umat berpartisipasi dalam doa, dan menumbuhkan penghayatan rohani. Gereja mengingatkan agar misa tidak dijadikan ajang kreasi bebas, termasuk dalam pemilihan lagu dan alat musik. Intinya, semua yang terjadi dalam liturgi harus membawa umat masuk ke dalam misteri Kristus, bukan sekedar menampilkan kreativitas. Satu hal yang penting banget dipahami, Gereja Katolik itu nggak anti masuk modern. Banyak lagu rohani modern yang bagus dan membangun iman, tapi tempatnya bukan dalam misa. Ada banyak kesempatan lain di mana musik modern bisa dipakai dengan baik dan benar. Tapi dalam misa, yang penting pusat adalah Yesus dalam Ekaristi. Dan semua hal termasuk musik harus menunjuk kepadanya. Jadi, sobat-sobat aku Katolik, musik dalam misa bukan soal selera pribadi ataupun soal zaman sudah modern. Ini soal kesetiaan kita pada liturgi dan hormat kita pada hadirat Allah yang nyata di altar. Kalau kita datang ke pesta Tuhan, wajar dong kalau kita membawa persembahan terbaik, termasuk dalam bentuk musik yang penuh hormat dan kekudusan. Mazmur berkata, "Bernyanyilah bagi Tuhan dengan nyanyian baru." Bukan karena tren, tapi karena Tuhan layak menerima yang paling layak. Kalau kamu merasa video ini membuka wawasan kamu, jangan lupa klik like, share, dan subscribe ke channel Aku Katolik. Karena di sini, kita belajar iman bukan dengan marah-marah, tapi dengan hal yang bersukacita dan penuh cinta. Sampai jumpa di video berikutnya. Tuhan memberkati.